Tiap manusia pasti memiliki kejadian di masa lalu yang kelam, dan karena kejadian itu, kita menjadi belajar untuk memperbaiki diri agar kita bisa lebih baik di masa depan. Namun kadang kita masih mengingat kejadian di masa lalu itu, padahal kita sudah berusaha untuk melupakannya. Kita masih merasa tertampar karena kejadian menyakitkan yang menimpa kita, bahkan keluarga yang mengakibatkan kita kehilangan anggota keluarga kita di masa lalu. Contohnya seperti kisah sang pemeran utama di film ini. Namanya adalah Sarah. Dia bercerita tentang masa lalunya yang kelam dan menyakitkan kepada cucunya, agar cucunya dapat mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Jika kamu juga penasaran dengan kisah Sarah di film ini, yuk kita bareng-bareng tonton alur film yang akan nostalgia film bawakan. Namun sebelum kita masuk ke alur filmnya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya sob, agar aku selalu bersemangat membuat kamu bernostalgia. Di pembukaan film, kita diperlihatkan seorang anak laki-laki yang mau masuk ke sekolah barunya. Lalu scene berganti di saat para murid makan siang di kantin sekolah. Saat anak laki-laki itu juga sedang makan, kemudian dia didatangi seorang anak perempuan untuk mengajaknya bergabung ke dalam organisasi yang baru dibentuk. Setelah itu dia didatangi murid laki-laki lain. Dia memanggil anak laki-laki itu Julian. Dan rupanya Julian ini murid pindahan dari sekolah lain. Jadi dia masih mencoba berbaur dengan murid lainnya. Kemudian diperlihatkan dia sedang dalam perjalanan pulang. Saat sampai di rumah, dia membuka kulkas untuk mengecek makanan yang ditinggal ibunya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara. Rupanya suara itu dari neneknya yang berkunjung ke rumahnya. Dia begitu kaget saat neneknya datang mendadak. Setelah itu neneknya mengajaknya mengobrol di meja makan. Neneknya bertanya bagaimana sekolah barumu. Julian menjawab karena masih seminggu di sana, jadi dia masih berbaur dengan murid lainnya. Dia juga berusaha hidup normal agar kejadian di sekolah lamanya tidak terulang lagi. Setelah itu neneknya bertanya kembali, apakah hanya itu yang ingin kau pelajari? Menjadi normal? Lalu neneknya bercerita tentang kisah perjalanan hidupnya saat umurnya masih seumuran dengan cucunya itu, agar jadi pelajaran untuk dirinya. Cerita pun dimulai dari desa terpencil yang ada di pedalaman Prancis, tepatnya di pegunungan Marguerite. Desa itu juga dikelilingi hutan kuno bernama Menuit. Hutan Menuit di saat musim dingin menjadi hutan yang begitu menyeramkan. Namun di saat musim semi, daun-daun akan tumbuh. Hutan itu hidup kembali, dan di setiap bulan Mei, bunga bluebell akan mekar. Neneknya Julian bersama orang tuanya sering pergi piknik di hutan tersebut di saat bunga bluebell mekar. Orang tuanya juga sering menggendongnya agar dirinya seperti burung yang terbang tinggi. Mereka tinggal di sebuah apartemen cukup mewah, serta pekerjaan orang tua neneknya Julian cukup enak. Ayahnya seorang dokter bedah dan ibunya seorang guru matematika. Kemudian saya memperlihatkan neneknya Julian bersama kawan-kawannya pergi healing bersama. Mereka nonton bioskop film Charlie Chaplin yang mengundang gelak tawa. Setelah itu scene berganti keesokan harinya. Dia sedang berangkat ke sekolah. Sesampai di sana, dia dan kawan-kawannya melihat ada anak yang menggunakan tongkat sedang dibuli oleh murid yang lain. Anak yang menggunakan tongkat itu biasa dipanggil di sekolah dengan nama Torte, artinya kepiting, karena cara berjalannya mirip dengan kepiting. Nenek Julian seperti tidak peduli dengan Torte. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Akan tetapi Torte seperti ada rasa dengan neneknya Julian, karena selalu memperhatikannya. Oh iya, nama nenek Julian adalah Sarah. Sarah senang menggambar sesuatu yang dia suka. Karena sering menggambar, dirinya jadi jarang memperhatikan guru saat lagi di kelas. Jadinya saat kelas selesai, dia disuruh tetap di kelas. Lalu gurunya melihat gambar yang dibuat Sarah dan memberinya nasihat yang cukup dalam. Kalau bakat harus dihargai, jangan pernah berhenti bergambar. Karena dunia realita terbatas, tapi dunia imajinasi tidak terbatas. Setelah itu dia dipersilakan pulang oleh gurunya. Lalu Sarah mengunjungi toko kue untuk membeli roti. Namun anehnya pemilik toko tidak mau menerima uangnya Sarah. Ternyata di pintu masuk toko itu tertulis tidak melayani Yahudi. Dari sini baru terbongkar kalau keluarganya Sarah adalah asli orang Yahudi yang merantau ke Perancis dan sudah jadi warga negara Perancis. Di satu sisi karena Perancis telah dikuasai oleh pasukan Nazi dari Jerman, jadi Nazi mengeluarkan ultimatum untuk menyingkirkan seluruh orang Yahudi dari anak-anak sampai ke orang dewasa. Bahkan ibunya Sarah sudah diberhentikan kerja dari tempatnya mengajar. Ayahnya juga bercerita kalau bulan lalu di Paris, polisi sudah menangkap 13.000 orang Yahudi untuk dikirim ke kamp penjara.
Sarah yang masih anak-anak belum mengerti apa-apa. Ibunya Sarah juga memperingatkan kepada ayahnya untuk tidak menakutinya. Akan tetapi ayahnya bilang biar dia mengetahui yang sebenarnya. Tapi ibunya mencoba menenangkan Sarah kalau semua akan baik-baik saja. Lalu scene berganti keesokan harinya. Sarah bersekolah seperti biasa. Setelah kelas selesai, Torte melihat bukunya Sarah ketinggalan, jadi dia mengembalikannya. Kemudian datang seorang pria yang disukai oleh Sarah. Dia bertanya apa yang dia berikan. Sarah langsung memperlihatkannya. Awalnya pria itu memuji gambar wajahnya yang dibuat oleh Sarah. Tapi ujung-ujungnya dia menghina Sarah karena Sarah orang Yahudi. Sarah yang mendengar itu langsung diam dan meninggalkan teman-temannya. Saat di luar, dia melihat pertunjukan boneka tentang orang Yahudi. Di satu sisi disiarkan di radio kalau negara Prancis harus bersih dari orang Yahudi agar dapat terbebas dari komunisme. Lalu Sin memperlihatkan ayahnya Sarah memberitahu istrinya kalau teman mereka di zona bebas telah ditangkap oleh pasukan Nazi. Kemudian ayahnya Sarah mengajak istrinya untuk pergi sementara waktu dari Prancis dan kembali saat situasi sudah aman. Tapi ibunya Sarah masih sayang untuk meninggalkan rumah mereka, padahal mereka sudah berjuang membangun semuanya dari nol. Namun mau tidak mau mereka harus segera meninggalkan apartemennya. Orang tua Sarah langsung nyamperin anaknya untuk meminta Sarah agar bersiap sebelum pergi, karena paling lambat minggu depan mereka harus pergi sementara dari Perancis. Kemudian scene berganti keesokan harinya. Sarah tetap berangkat ke sekolah, namun saat kelas tengah dimulai, kepala sekolah masuk ke kelas lalu berbicara dengan guru yang mengajar. Setelah selesai, gurunya meminta izin untuk pergi sebentar dan mengajak Sarah serta satu murid lainnya untuk ikut dengannya. Di sisi lain, pasukan Nazi sedang menuju ke sekolah. Baik lagi ke Sarah dan gurunya. Sang guru memberi perintah kepada Sarah serta temannya untuk menemui guru Anthony yang akan membawa murid-murid Yahudi untuk bersembunyi di hutan. Setelah bertemu guru Anthony, di sana juga sudah banyak murid Yahudi yang akan dibawa olehnya bersembunyi di hutan. Mereka diberikan instruksi untuk mengikuti arahan Anthony saat sudah memasuki hutan. Di sisi lain, tentara Nazi sudah sampai di sekolah. Tentara Nazi memberikan daftar nama anak orang Yahudi yang akan mereka bawa. Tapi kepala sekolah mengatakan mereka tidak masuk sekolah hari ini. Namun sayangnya ada salah satu murid yang cepuin kalau murid yang ada di dalam daftar sedang dibawa pergi oleh guru. Komandan tentara Nazi yang mendengar hal itu langsung menyuruh anak buahnya untuk menemukan mereka. Balik lagi ke murid yang sedang melarikan diri. Saat mereka sudah hampir memasuki hutan, tentara Nazi berhasil mengejar mereka. Akan tetapi Sarah memberanikan diri untuk lari agar tidak ditangkap. Dia langsung bersembunyi di antara ranting pohon, sedangkan para murid dibawa oleh tentara Nazi dan guru Anthony ditembak di tempat. Guru wanita yang tidak tega melihat para muridnya ditangkap, dia rela ikut untuk tetap melindungi para muridnya. Kemudian Sin memperlihatkan Sarah yang ketakutan dan dia melarikan diri ke gedung tertinggi di sekolahnya. Lalu dia melihat teman-temannya dan gurunya dibawa oleh pasukan Nazi. Di satu sisi tentara Nazi melapor ke komandan kalau yang tertangkap hanya 13 orang. Seharusnya 14 orang, satu anak menghilang. Balik lagi ke Sarah, dia kaget ada suara pintu terbuka. Ternyata itu Torte. Dia lalu mengajak Sarah pergi dari sana untuk bersembunyi karena tentara masih mencarinya. Sarah langsung mengikutinya. Kemudian mereka pergi melewati gorong-gorong yang tembus ke dekat rumahnya Torte di Donfeller. Sarah sangat khawatir dengan orang tuanya, tapi Torte meyakinkan Sarah kalau orang tuanya pasti baik-baik saja. Setelah itu mereka telah sampai di dekat rumahnya Torte. Karena tetangganya si Torte ini suka julid dan dikira tetangganya itu informan Nazi, jadi Sarah dibawa oleh Torte ke lumbung padi milik keluarganya. Sarah yang tadinya seorang anak manja, sekarang ia rela menerima serta mau tinggal di lumbung padi milik keluarga Torte. Kemudian Torte pergi untuk menemui orang tuanya serta memberitahu apa yang sudah terjadi. Namun sebelum pergi, Torte meminta kepada Sarah untuk memanggil nama aslinya. Nama asli Torte adalah Julian, nama yang mirip dengan cucunya. Setelah itu Sarah bertemu dengan orang tua Julian. Orang tuanya sangat baik dan ingin membantu Sarah untuk menemukan orang tuanya dan mengizinkan Sarah tinggal bersama mereka. Keesokan harinya, Sarah disuruh oleh keluarga Julian untuk tidak meninggalkan lumbung karena takut ketahuan oleh keluarga tetangganya yang julid. Nama keluarganya adalah Lafler. Kemudian saat malam hari, Julian membawakan Sarah alat tulis karena Sarah gemar menggambar. Dia juga membawa PR dari sekolah agar Sarah tidak ketinggalan pelajaran. Sarah begitu terkesan dengan kebaikannya Julian, padahal dirinya tidak pernah melakukan kebaikan terhadapnya. Scene pun berganti ke hari-hari selanjutnya.
Sarah sudah berminggu-minggu tinggal di lumbung milik keluarga Julian, sambil menunggu kabar dari orang tuanya. Sarah sangat galau, tapi rasa galau itu terobati di saat dirinya ditemani belajar oleh Julian. Julian lalu memberikan gambar Charlie Chaplin untuk menghias tempat tidurnya Sarah. Setelah itu Julian memberikan informasi gosip yang terjadi di sekolah. Kemudian Sin berpindah ke kota. Di sana murid-murid nakal di sekolah bergabung dengan militer Nazi dan diberikan senjata dengan maksud dijadikan militer lokal untuk melaporkan setiap perilaku mencurigakan. Di satu sisi Julian kembali bekerja di bioskop. Saat seniornya datang, dia mengatakan akan mengobrol di bawah. Saat Julian samperin, ternyata seniornya menyembunyikan sebagian orang Yahudi dan merencanakan pelarian ke zona bebas. Setelah itu Julian meminta bantuan kepada seniornya, yaitu mengubah identitas Sarah agar bisa keluar dari Prancis dan menyeberang ke Swiss. Namun Sarah mengatakan kalau dirinya lebih aman di sini. Lalu scene berganti di saat Sarah dan Julian belajar. Sarah lalu bertanya kepada Julian, "Apakah kau pernah ke Swiss?" Julian hanya menggeleng. Sarah bertanya kembali, "Kau juga belum pernah ke Paris?" Julian menjawab dia meninggalkan rumah hanya untuk ke sekolah. Kemudian Sarah mengajak Julian untuk berimajinasi di mobil ayahnya. Berimajinasi seperti mereka sedang pergi ke kota Paris. Awalnya Julian bingung dengan maksud Sarah berimajinasi. Namun di saat dirinya mencoba sedikit demi sedikit, gambar imajinasi itu terlihat. Mereka seperti berkeliling dan melihat-lihat seluruh kota Paris. Mereka pergi melihat Menara Eiffel. Setelah berimajinasi bersama pada hari itu, mereka jadi sering berimajinasi pergi kemanapun yang mereka sukai. Kemudian scene berganti keesokan harinya. Terlihat Julian sedang berangkat kerja. Namun di saat sudah sampai, dia melihat barang-barangnya berantakan. Ternyata yang mengacak-acak tempat kerjanya adalah teman-temannya di sekolah yang sudah gabung dalam militer Nazi. Dia juga melihat seniornya telah tewas dibunuh mereka. Saat mereka mau keluar, Julian bergegas pergi bersembunyi di antara bangku bioskop. Akan tetapi teman-temannya menghancurkan bioskop tersebut. Di satu sisi dia melihat teman seniornya masih ada untuk menyelamatkannya. Di saat teman seniornya mengalihkan mereka, Julian langsung melarikan diri. Setelah itu Julian curhat kepada Sarah tentang kejadian yang sudah terjadi. Sarah mencoba menenangkannya, dan Sarah memberikan gambar burung yang dia buat untuk menghibur Julian. Kemudian Sin memperlihatkan kalau tentara Nazi membangun kantor pusat baru di Donviller. Lokasi tersebut dekat dengan rumahnya Julian. Sarah jadi semakin sulit keluar karena penjagaan militer semakin ketat di sana. Namun di satu sisi Sarah merasa tenang karena dia mendapat perhatian dari orang tuanya Julian. Lumbung itu jadi seperti dunia bagi Sarah, apalagi ditemani oleh Julian. Di dalam diri Sarah juga mulai tumbuh rasa suka kepada Julian. Dia menganggap Julian adalah cahaya baginya. Kemudian Julian mengajak Sarah berimajinasi lagi. Mereka sekarang berimajinasi pergi ke kota New York. Mereka berkeliling kota seperti kenyataan. Setelah itu scene berganti keesokan harinya. Saat Julian sampai di sekolah, dia mendapat bulian dari teman-temannya. Akan tetapi tiba-tiba dia dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah merekomendasikan untuk Julian lompat kelas agar dapat belajar matematika lanjutan. Setelah itu Julian boleh kembali ke kelas. Namun saat kelas selesai, Julian menyelinap masuk ke ruangan kepala sekolah karena sebelumnya dia melihat buku milik Sarah. Akan tetapi saat dia keluar dari ruangan itu, dirinya terlihat oleh temannya yang jadi anggota militer Nazi. Saat sampai di lumbung, Julian langsung mengembalikan buku milik Sarah kepadanya. Sarah begitu bahagia saat mendapat buku itu. Dia lalu membukanya. Namun di sana ada sketsa wajah orang yang dulu dia sukai, tapi sekarang dia sangat membencinya. Dia kemudian langsung merobeknya. Tiba-tiba mereka mendengar suara. Ternyata Julian diikuti oleh teman-temannya yang menjadi militer Nazi. Saat mereka datang, Julian berpura-pura benerin mobil ayahnya, sedangkan Sarah bersembunyi di tumpukan jerami. Mereka lalu bertanya kepada Julian apa yang dia bawa dari ruangan kepala sekolah. Dia hanya menjawab kalau bukunya ketinggalan, jadi dia mengambilnya. Tapi mereka menuduh Julian berbohong. Mereka langsung menghajarnya agar Julian berkata yang sebenarnya. Tapi Julian tetap berkata, "Aku hanya mengambil bukuku yang ketinggalan." Tapi mereka kembali menghajarnya. Sarah yang melihat Julian dipukuli hanya bisa menangis. Namun di saat Julian sudah ditahan dipukuli, dia melawan serta langsung mengarahkan senter ke arah kelelawar yang sedang tertidur. Kelelawar-kelelawar itu langsung bertebangan kemana-mana, yang membuat militer Nazi ketakutan dan buru-buru pergi dari sana. Setelah temannya itu pergi, Sarah nyamperin Julian, tapi Julian menyuruh Sarah kembali sembunyi karena mereka mungkin akan kembali. Tapi Sarah ingin membantu Julian. Julian langsung membentak Sarah untuk kembali bersembunyi.
karena jika Sarah ketahuan ada di situ, bukan hanya Sarah yang akan dibunuh, tapi orang tua Julian juga akan menerima hal yang sama. Sarah langsung menuruti perkataannya. Keesokan harinya, ibunya Julian datang mengajak Sarah mengobrol. Ibunya mengatakan Julian tidak marah kepadamu, dia hanya marah kepada dirinya sendiri. Lalu di hari-hari berikutnya, Julian masih menjaga jarak dengan Sarah. Namun saat malam, Julian kembali mengunjungi Sarah. Kemudian Julian mengajaknya bermain game. Lalu Sarah mencoba berbicara kepadanya. Akan tetapi Julian menjawabnya dengan ketus. Tapi pada akhirnya ada momen yang membuat suasana kembali mencair. Setelah itu scene dilanjutkan dengan kedatangan tentara Nazi yang semakin banyak. Jalan yang biasa Julian lalui ke sekolah semakin berbahaya. Jadinya dia memilih jalan memutar. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sarah sudah tinggal di lumbung milik keluarga Julian selama 1 tahun lebih. Dan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Julian serta orang tuanya memberikan surprise kepada Sarah untuk merayakan ulang tahunnya. Setelah memakan kue, orang tuanya mengajak berdansa. Jadi Sarah mengajak Julian untuk berdansa juga. Tiba-tiba ada berita yang tersiar dari radio kalau ada wilayah yang sudah dibebaskan oleh tentara sekutu. Para pasukan Jerman sudah berhasil dipukul mundur dari sana. Orang tua Julian yang mendengarnya yakin sebentar lagi Prancis juga akan terbebas dari Nazi dan perang akan segera berakhir. Kemudian di saat tengah malam, Julian mendatangi Sarah lagi. Dia mengatakan akan memberikan satu kado lagi. Ternyata kado itu melihat bunga bluebell yang baru mekar. Sarah sangat menyukai bunga itu. Setelah itu Julian berkata, jika perang sudah benar-benar berakhir, aku ingin kau ada di bagian dari itu. Sarah sudah mengerti arah tujuan dari omongannya Julian, dan dia langsung berkata iya. Sarah lalu memberikan ciuman hangat untuknya. Sarah dan Julian seperti sudah jadian. Sebelum Julian kembali ke rumah, Sarah memberikan buku sketsa yang dimiliki. Di dalam buku itu kini sudah ada sketsa gambar wajahnya. Julian yang melihatnya jadi senyum-senyum sendiri. Kemudian hari berganti ke pagi. Julian berangkat ke sekolah seperti biasa. Namun kini dia tidak melewati jalan memutar, melainkan lewat jalan utama yang lagi dijaga ketat oleh pasukan Nazi. Teman sekolah yang sudah tergabung dalam militer Nazi langsung menyuruh tentara memeriksa Julian. Tentara itu meminta kepada Julian untuk menunjukkan tanda pengenal. Tapi dia tidak bisa menunjukkan karena dia sedang berangkat ke sekolah. Karena hal itu Julian malah dibangkut oleh para tentara. Rupanya ada tetangganya Julian yang melihat penangkapan itu. Di satu sisi teman Julian memeriksa tas yang dibawa. Di dalam tas tersebut terlihat ada buku milik Sarah. Temannya itu pun langsung pergi ke lumbung milik keluarga Julian. Saat sampai di sana, dia langsung mencari Sarah bersembunyi di mana. Saat Sarah ketahuan, dia langsung menembakinya. Sarah langsung mencari jalan keluar serta berlari ke dalam hutan. Di saat yang mengejar melepas tembakan, seekor serigala mendengar suara tembakan itu. Kawanan serigala pun bergerak ke arah sumber suara. Di sisi lain, Sarah yang terus berlari akhirnya terkejar oleh tentara Nazi itu. Sarah langsung ingin ditembak, namun tiba-tiba kawanan serigala baru sampai di sana. Kawanan serigala itu langsung menerkam tentara Nazi itu dan Sarah pergi bersembunyi. Setelah serigala pergi, Sarah mengambil tas Julian yang dibawa oleh tentara itu. Dia jadi tahu kalau Julian ditangkap. Sarah langsung berlari kembali ke rumah Julian untuk memberitahu orang tuanya. Saat sampai di sana, dia tertahan oleh keluarga Lafler. Tapi tiba-tiba ada orang yang mengenal Sarah. Rupanya itu mantan tetangganya saat keluarganya tinggal di kota. Keluarga itu menjelaskan kalau keluarga Lafler telah menyembunyikan mereka selama 2 tahun di loteng. Dan hari ini mereka akan diselundupkan keluar dari Prancis serta meminta Sarah untuk ikut mereka. Namun Sarah memilih tetap tinggal, sedangkan keluarga Julian pergi ke markas Nazi setelah mendapat kabar dari tetangganya tentang penangkapan anaknya. Saat di markas Nazi, orang tuanya bertanya tentang penangkapan hari ini, namun tentara Nazi malah menjawab tidak ada penangkapan hari ini. Akan tetapi ada satu tentara Nazi yang baik hati. Dia memberitahu kalau para tentara membawa anaknya pagi ini bersama dengan pasien rumah sakit ke penjara di pegunungan. Dia masih bisa dibebaskan, tapi harus membayar dengan uang yang cukup. Balik lagi ke keluarga Lafler, dia berpamitan dengan sahabatnya. Mereka berjanji untuk saling mengirim surat, sedangkan Sarah disuruh masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ibunya Julian datang. Sarah langsung berlari ke arahnya. Lalu ibunya Julian meminjam uang kepada keluarga Lafler untuk menebus anaknya. Setelah mendapat uang dari tetangganya, ibunya Julian langsung diantar ke pemberhentian mobil yang membawa Julian. Namun di sisi lain, Julian dan para pasien rumah sakit disuruh berjalan kaki. Alasannya jalur yang dilewati sedang ditutup.
Saat mereka berjalan kaki, para pasien dari rumah sakit saling berbisik, seperti ada yang mereka rencanakan. Lalu scene berganti ke ibunya Julian. Setelah sampai di sana, ibunya Julian langsung mengeluarkan uang untuk menebus anaknya. Dia pun langsung diajak menemui anaknya di hutan. Balik lagi ke Julian. Saat mereka lagi jalan, tiba-tiba para pasien pada lari. Julian juga ikutan lari. Pasukan Nazi pun menembaki mereka. Julian sangat berusaha lari, akan tetapi dia tetap tertembak. Ibunya yang mendengar suara tembakan berusaha ke asal suara tembakan tersebut, namun dicegah oleh para prajurit dan dibawa kembali ke mobil. Ibunya pun pulang dengan tangan kosong. Akan tetapi di saat tentara sudah pergi, ibunya dan ayahnya berusaha mencari anaknya lagi, namun hasilnya nihil. Julian masih tidak ditemukan. Balik lagi ke Sarah. Walaupun ayah dan ibunya Julian telah kehilangan anaknya, mereka tetap merawat Sarah layaknya anak sendiri. Kemudian Shin memperlihatkan berita kalau Jerman telah dipukul mundur dari Prancis. Lalu Sarah kembali ke sekolah, tapi suasana sekolah sudah berbeda. Kini tidak ada Julian di sampingnya. Setelah berbulan-bulan, tiba-tiba ayahnya Sarah datang ke sekolah. Ayahnya Sarah masih mencari istrinya sampai sekarang. Sarah kemudian mengajak ayahnya menemui keluarga Boomer. Ayahnya Sarah sangat berterima kasih kepada keluarga Boomer karena merawat dan menjaga anaknya selama ini. Setelah itu ayahnya bercerita kepada Sarah tentang ibunya yang sebenarnya telah ditangkap dan dibawa menggunakan kereta ke camp di Auschwitz. Ayahnya tidak tahu apakah ibunya masih hidup atau sudah tiada. Kemudian ayahnya tinggal bersama dengan Sarah di rumah orang tuanya Julian, hingga ayahnya mendapat pekerjaan di rumah sakit kota Paris. Mereka mengucapkan perpisahan, tapi Sarah tetap mengunjungi orang tua Julian sepanjang hidupnya. Lalu di saat Sarah menikah, orang tua Julian dan ayahnya yang mengantarnya ke altar pernikahan. Kemudian saya memperlihatkan Sarah yang mengajak anak-anaknya mengunjungi makam keluarga Boomer. Setelah itu cerita dari neneknya selesai. Julian menangis setelah mendengar cerita tersebut. Julian seperti mendapat pelajaran tentang normal dan tidak normal. Di sisi lain, neneknya yang sedang berpidato di pameran lukisannya memberitahu apa itu normal dan tidak normal. Bahkan isi pidatonya benar-benar bikin hati kita terketuk. Isi pidatonya, cinta itu normal, kebaikan itu normal, kebencian tidak normal, dan kekejaman tidak normal. Tapi kalau hanya mengetahuinya saja tidaklah cukup. Itu harus dibagikan, itu harus dilatih. Terkadang sikap yang terkecil bisa berujung pada perubahan terbesar. Orang yang bijak Martin Luther King pernah berkata, kegelapan tak bisa menghapus kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukan itu. Perkataan itulah yang harus kita yakini. Kita semua harus gunakan cahaya dalam diri kita untuk hentikan ketidakadilan hari ini. Karena setelahnya kita bisa yakin bahwa kegelapan masa lalu tidak akan pernah terulang. Kemanusiaan yang utama. Semua orang yang mendengar pidato itu bertepuk tangan. Kemudian film pun selesai. Nah sobat, itulah cerita film dari Whitebird. Ceritanya sedih tapi sangat memberikan kita inspirasi untuk berubah jadi lebih baik. Kita memang sulit melupakan masa lalu atau masalah yang sudah terjadi, tapi jangan pernah menyerah untuk memperbaikinya. Belajar dari masa lalu itu agar cahaya dalam diri kita lebih terang dari kegelapan yang mengisi hati kita. Jika diri kita sekarang sedang tertimpa masalah, jangan menggunakan kekerasan atau paksaan untuk memperbaiki masalah tersebut, tapi dengan perilaku yang baik, dengan cara yang baik, karena satu sikap baik saja bisa memberikan sebuah perubahan yang begitu banyak untuk dirimu dan masa depanmu. Oke sobat, terima kasih sudah menonton cerita film dari Nostalgia Film. Semoga kalian menyukainya. Dan aku meminta maaf jika masih banyak kesalahan saat membawakan alur filmnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and see you.